lagi bersama dengan saya Desir selaku host. Dalam kesempatan ini, dalam pembahasan podcast kita di kelompok 4, kita akan membahas tentang Paulus dan perbudakan. Nah, dalam perbudakan ini ada berbagai macam, seperti kerja paksa dan juga perdagangan manusia. Nah, dalam hal ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman yang lain. Dan dalam hal ini kita akan banyak membahas tentang perbudakan dalam perspektif teologi Perjanjian Baru. Hai, perkenalkan saya Neneng Puspita Ayu. Saya di sini juga sebagai host pada podcast kami kali ini. Betul sekali yang dikatakan oleh teman saya tadi Desir, bahwa sekarang ini masih banyak berlaku perbudakan. Dan pada podcast kita pada hari ini kita akan membahas tentang Paulus dan perbudakan dari perspektif teologi Perjanjian Baru. Dan tentunya kita akan membahas ini dalam beberapa sesi, yaitu sesi pertama dan sesi 2. Dan kami akan menghadirkan beberapa pula narasumber. Nah, kita ketahui bahwa dalam Perjanjian Baru, sebagian yang ditulis oleh Paulus, banyak tulisan yang disumbangkan oleh Paulus. Maka dari itu kita akan membahas di sesi pertama. Oke, sampai ketemu ya. Hai. Oke, kita kembali. Dan pada sesi ini kita akan membahas tentang Paulus dan perbudakan. Untuk para penonton dan pendengar, halo Pak Devlit juga ya. Kita akan masuk dalam sesi dan pada saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang wow, cantik-cantik ya, dan paling ganteng di sesi ini. Ya, mungkin bisa diperkenalkan namanya satu persatu mulai dari ujung sana. Hai, saya Yanti. Hai, saya Jenny Sembo. Hai, saya Friska Jarit. Dan saya Prayuda. Ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan baik. Ya, terpancar ya dari muka-mukanya. Nah, berbicara soal Paulus dan perbudakan, terlebih dahulu kita akan mengenal lebih jauh latar belakang dari Paulus. Dan mungkin saya akan bertanya tentang latar belakang Paulus kepada saudari Friska. Boleh diceritakan tentang latar belakang dari Paulus? Ya, berbicara tentang Paulus adalah seorang Farisi, Rasul Kristus yang sangat giat dalam pekerjaan pelayanannya. Ia lahir di Tarsus, kota yang terkenal sebagai pusat perdagangan serta pusat pendidikan. Ia berasal dari keluarga Yahudi bersuku Benyamin. Juga ia beserta keluarganya menjadi orang Yahudi diaspora yang menetap di Tarsus dan menjadi warga negara Romawi. Hal ini membuatnya mahir dalam berbahasa Yunani. Bahkan ia juga belajar ajaran-ajaran dalam filsafat. Meskipun mereka hidup di kalangan orang non-Yahudi, namun sejak kecil Paulus sudah diajarkan mengenai pendidikan dalam agama Yahudi. Ia diajarkan Taurat sejak ia dapat berbicara. Surat Galatia mengonfirmasikan bahwa Rasul Paulus merupakan orang Yahudi yang sangat taat dalam agama Yahudi dan menjalankan adat istiadat Yahudi yang ketat. Nah, kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat yang kelima, di situ mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang Farisi. Nah, ia menjadi anggota sekte Farisi setelah ia menjalankan pendidikan seorang rabi yang di bawah bimbingan Gamaliel. Nah, kita tahu bersama bahwa orang Farisi adalah orang Yahudi yang memiliki kesalehan dan mempunyai pengetahuan Taurat yang lebih dalam dibandingkan dengan orang Yahudi pada umumnya. Nah, saya tahan sedikit ya. Lalu bagaimana ketika Paulus sudah belajar tentang Taurat dan belajar banyak tentang hal itu di dunia pendidikan, bagaimana tanggapan Paulus terhadap orang-orang yang mengikuti Yesus atau orang-orang non-Yahudi? Ya, Rasul Paulus saat itu menganiaya orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus di abad pertama, yang dilatar belakangi oleh fanatisme keagamannya yang melihat orang Yahudi Kristen adalah orang Yahudi yang mengkhianati Yudaisme. Namun sejak berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik, Rasul Paulus menjadi sangat giat dalam pekabaran Injil. Bahkan ia menjadi figur penting dalam perkembangan kekristenan di abad pertama. Wow, mungkin itu saja ada latar belakang yang disampaikan oleh Friska. Menarik ya teman-teman ketika kita belajar fakta atau latar belakang dari Paulus ini. Berbicara tentang pekabaran Injil Paulus, saya mungkin akan melemparkan pertanyaan ini kepada Jenny Sembo. Ya, kira-kira bagaimana pekabaran Injil yang dilakukan Paulus?
Silakan. Berbicara tentang pekabaran Injil yang dilakukan Paulus, Paulus melakukan pekabaran Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Ia banyak menjangkau orang-orang di jemaat non-Yahudi dalam perjalanan yang dilakukan selama 3 kali. Kelebihan yang menonjol menurut saya dalam pekabaran Injil Paulus ini ialah pekabaran Injil yang ia lakukan. Ya, Paulus kan melakukan pekabaran Injil. Saya penasaran ketika Paulus melakukan pekabaran Injil, apakah hanya sampai di situ saja? Bagaimana kelanjutan setelah ia melakukan pekabaran Injil? Ya, ia tidak hanya berfokus pada bagaimana Injil disampaikan, tetapi ia juga berfokus kepada bagaimana kehidupan orang yang telah menerima Injil tersebut. Ia banyak memberi perhatian pada persoalan-persoalan sosial yang memang tidak pernah bisa dilepas dari kehidupan orang-orang percaya. Salah satunya tentang konsep perbudakan. Ya, kalau kita lihat dari perbincangan kita dari narasumber yang pertama tadi dan narasumber yang kedua, di sini mulai ada kesinambungan antara Paulus dan perbudakan. Dan Paulus tidak hanya mengabarkan Injil begitu saja, tapi juga menyentuh dimensi sosial yang ketika melakukan pekabaran Injil. Salah satunya ialah perbudakan. Berarti pada saat itu Paulus yang hidup dalam masyarakat Romawi kuno kental dengan istilah perbudakan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Pertanyaan ini akan saya lemparkan ke Praida. Silakan. Ya, teman-teman, benar sekali bahwa dalam masyarakat Yunani dan Romawi kuno merupakan hal yang sah-sah atau umum mengenai dengan perbudakan. Jadi bahkan dalam masyarakat Yunani dan Romawi kuno, di kota tersebut memiliki sepertiganya adalah orang-orang budak. Nah, orang-orang budak itu dipekerjakan sebagai produsen kegiatan ekonomi, dalam hal ini dalam bidang pertanian, pertambangan, dan juga manufaktur. Budak di sini juga dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan juga sebagai administrator dan menyediakan berbagai layanan bagi tuannya atau pemiliknya. Bahkan teman-teman, dalam masyarakat Yunani dan Romawi kuno, ternyata hukum yang pertama dan yang tertinggi ialah mengenai tentang budak dan orang bebas. Nah, sedangkan mengenai tentang kekayaan, jenis kelamin, kebangsaan, itu berada di bawah divisi hukum pertama tersebut. Yang menarik juga teman-teman, dalam kekaisaran Yunani dan Romawi kuno, anak yang lahir dari 2 pasangan warga negara Romawi lah yang layak dikatakan sebagai orang bebas. Sedangkan meskipun bapaknya adalah orang Romawi, ibunya bukan orang Romawi, maka anak yang lahir itu menjadi anak yang tidak bebas atau disebut sebagai budak. Seperti itu. Masih ada penjelasan? Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada. Jadi kalau saya menyimak dari pembicaraan atau informasi dari Praida, seperti ada kengeriannya. Dan saya tertarik dengan ada tadi yang disampaikan ada orang bebas dan tidak bebas. Iya. Ya. Bagaimana dengan hal ini? Ya, sebagai narasumber terakhir kita, bagaimana dengan hal ini, yaitu ada orang bebas dan tidak bebas? Ini silakan kepada Yanti. Iya, sangat betul yang dikatakan oleh saudara Prayoga bahwa secara hukum kekaisaran di Romawi mempunyai budak atau orang bebas, di mana dilihat dari di mana budak dianggap sebagai pemilik setiap harta yang diperoleh oleh mereka sendiri. Nah, kemudian mereka juga dianggap sebagai pemilik oleh tuannya. Budak berada di dalam kekuasaan tuannya pada saat itu. Nah, karena di antara semua bangsa, Tuhan memiliki kekuatan hidup dan mati atas para budaknya. Dan kemudian melalui properti apapun yang diperoleh seorang budak diperoleh juga dengan tuannya. Nah, namun demikian ada mekanisme yang mengizinkan para budak untuk mengeluh kepada pejabat
kepada pejabat setempat tentang kebrutalan itu. Iya, boleh ditahan sebentar. Ini kan tadi Anda mengatakan boleh mengeluh. Bagaimana dengan hal itu? Apakah sudah digunakan oleh para budak kesempatan itu untuk mengeluh itu? Bagaimana dengan hal itu? Boleh dijelaskan? Sebenarnya itu masih agak sulit untuk dia jelaskan karena semua budak tidak dapat memanfaatkan kesempatan itu. Kebanyakan di antara mereka tidak memiliki jalan untuk keadaan mereka sendiri, baik melalui tuannya ataupun kepada otoritas Romawi. Kemudian di dalam prakteknya, budak tidak memiliki hak hukum dan memiliki hak sendiri. Nah, kemudian lanjut daripada itu, dapat kita ketahui bahwa budak tidak memiliki akses menjadi seorang pejabat publik atau hakim terpilih lainnya, karena mereka tidak memiliki kedudukan dan tidak memiliki jalan yang diakui secara hukum kepada siapapun yang berkuasa pada saat itu. Kemudian selain daripada itu, mereka berada dalam kontrol fisik dari sang tuan, dapat memperlakukannya lebih buruk daripada itu. Nah, di sini ada satu contoh yang dipaparkan, yaitu melalui kekerasan. Nah, kekerasan di sini adalah kemungkinan yang selalu ada bagi para budak, yaitu contohnya dilihat dari klasik dari kebiasaan ini adalah aturan yang dirancang untuk mencegah budak melakukan kekerasan terhadap tuan mereka. Nah, hukumnya adalah jika ada budak yang membunuh tuannya, maka semua budak dari tuan tersebut harus dihukum mati. Kebiasaan ini membawa kematian kepada sesama budak yang tidak bersalah di rumah tuannya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai lanjutan paparan dari Saudari Prayuda tentang bagaimana sih perbudakan dan orang bebas itu di Kekaisaran Romawi pada saat itu. Iya, cukup itu saja? Iya. Oke. Iya, jadi pembicaraan kita pada saat ini saya melihat bahwa memang saling berkesinambungan ketika pada masa Paulus, dan ternyata dalam masa Paulus itu terdapat juga perbudakan, sudah dijelaskan oleh para Yahudi tadi dengan Yanti. Tapi kita masih bertanya-tanya ini, tentunya teman-teman juga masih bertanya-tanya tentang bagaimana Paulus berbicara tentang perbudakan. Nah, untuk menjawab hal ini, ya kami akan menyerahkannya ke sesi kedua. Terima kasih untuk narasumber yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Dadah dulu semua. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam sesi kedua. Saya halo dulu guys kepada kamera. Halo. Nah, tentunya dalam sesi kedua ini beberapa narasumber ada yang muka lama. Kita perkenalkan dari ujung sana. Ya, perkenalkan nama saya Gana Yoel. Saya Sri Melinda. Saya Jumreni Tina. Dan saya Prayuda. Perkenalkan nama saya Esron. Mau bertanya dulu kepada teman-teman bagaimana kabarnya, kayaknya ada yang kurang sehat ini. Wah, luar biasa baik. Baik. Nah, kita lanjut ya guys ya. Nah, dalam pembahasan kita tadi kita ketahui bahwa ternyata di dalam budaya Romawi, perbudakan adalah hal yang sangat menegangkan bagi para budak. Nah, kita akan melihat bagaimana Paulus adalah seorang Yahudi diaspora yang menjadi warga negara Romawi. Nah, kita akan melihat bagaimana penjelasan dari saudara kita Esron, kira-kira apa yang Paulus katakan mengenai perbudakan ini. Paulus berbicara tentang perbudakan itu bisa kita lihat di dalam Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat ke-22 yang mengenai kisah Onesimus dan Filemon. Ya, di mana dalam surat Filemon ini Paulus memohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara kekasihnya. Ya, saudara kekasih ya, bukan saudara kasihnya. Ya, sebab Onesimus ini telah melarikan diri dari rumah tuannya yaitu Filemon. Ya, sebagaimana Filemon adalah seorang pengikut jalan Tuhan yang taat, yang berjemaat di gereja Kolos. Ya, kemungkinan di sana ia berprofesi sebagai pengusaha, dan sedangkan Onesimus
dia sebagai budak yang sudah melarikan diri dari tuannya, dan dia melarikan sebagian harta dari tuannya dan menyembunyikan di keramaian kota Roma. Kemudian, namun saat kepada Filemon itu tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kehidupan Filemon, dan mengingat bahwa surat ini merupakan surat pribadi dari Paulus untuk Filemon. Ya, maka bagaimana dan di mana Filemon menjadi penguasa Onesimus itu kita tidak ketahui. Secara tersirat, surat ini mengungkapkan bahwa pada suatu tahap di masa lalu Onesimus telah mengkhianati tuannya dan melarikan diri darinya. Kemudian Onesimus ditangkap dan dipenjarakan bersama dengan Paulus, dan Onesimus mencari bantuan atau perlindungan kepada Paulus. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan dari narasumber kita, Esron. Nah, kita ketahui bahwa dalam surat Filemon pasal 1 ini yang berisi tentang kisah seorang budak yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Namun dalam kesalahan kepada tuannya ini, yaitu Filemon, terjadi konflik. Nah, di antara keduanya, ia bersama Paulus di dalam penjara dan ia mencari perlindungan kepada Paulus. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari saudari Jumreni. Jadi bagaimana Paulus menyelesaikan konflik mereka? Berbicara tentang konflik sebenarnya sudah disinggung sedikit oleh saudara Esron tadi. Kalau kita melihat dalam Filemon pasal 8 ayatnya yang ke-16 sampai 17, di situ dikatakan bahwa Paulus tidak henti-hentinya mengirimkan surat kepada Filemon agar Onesimus ini dapat diterima sebagai budak. Nah, hal itu ditandai ketika ia berada dalam penjara, di mana Paulus ini menulis suratnya dan menekankan tentang perbudakan itu tanpa ia melihat bahwa status Paulus ini lebih di atas daripada Onesimus itu sendiri. Tetapi ia tetap menuliskan surat agar Onesimus ini dapat diterima dengan penuh kasih. Dalam surat Paulus juga isinya banyak kali meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Sebenarnya Onesimus ini adalah seorang budak yang dulunya pernah mencuri sesuatu daripada dirinya. Namun Paulus tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang salah. Ia tetap berusaha mengirimkan surat kepada Filemon supaya Onesimus ini dapat diterima dengan baik. Kalau kita melihat kekaisaran Romawi dan berdasarkan hukum sosial yang berlaku saat itu, Filemon sebenarnya bisa saja mendapatkan pembalasan yang tidak ada hentinya kepada Onesimus, karena hal itu dianggap sebagai kewajiban dalam kekaisaran Romawi. Hal itu ditujukan supaya menghindari pemberontakan budak-budak yang selanjutnya. Kemudian dalam kekaisaran Romawi juga dikenal sebagai budak yang telah mengecewakan tuannya akan mendapatkan hukuman yang maksudnya hukuman yang sangat berat begitu. Kemudian bagi budak maupun bukan budak yang telah menyembunyikan diri bahkan melarikan diri itu akan itu saja. Ya, terima kasih. Jadi dalam penyelesaian konflik, Paulus mengirim surat pribadi ini kepada Filemon. Nah, dari pernyataan saudari Jumreni tadi mengatakan bahwa budak yang melarikan diri harusnya dihukum. Nah, lantas bagaimana Paulus menolong Onesimus terbebas dari hukumannya itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Gana. Ya, jadi sebagaimana dalam surat Paulus kepada Filemon itu yang disebut sebagai surat mediasi, dalam artian bahwa ikatan kekeluargaan yang telah menyatukan mereka. Dan dalam surat Paulus pun Paulus memberi himbauan kepada Filemon agar nama Onesimus ini tidak bukan berarti bahwa nama Onesimus ini bukan hanya bukan lagi tentang seorang budak, namun Onesimus ini sudah menjadi sahabat atau saudara Filemon itu. Dan untuk menyatukan mereka kembali, dalam hal ini Filemon dan Onesimus, Paulus memainkan perannya sebagai mediator. Dan tidak hanya itu, Paulus juga
berperan sebagai advokat dan atau arbitrator. Ya, sebagai mediator, Paulus berhati-hati untuk tidak memaksakan keputusannya kepada salah satu pihak. Sebagai advokat atau arbitrator, Paulus menggunakan segala cara yang tersedia atau yang sah baginya untuk menyatukan kembali Onesimus dan Filemon ini. Dan dia menganggap bahwa Paulus itu teman baik Filemon dan rekan kerjanya, kategori yang diperuntukkan bagi mereka yang berada dalam lingkaran Paulus atau mempunyai posisi terkemuka dalam kepemimpinan sidang-sidang setempat. Penyebutan sebagai rekan kerja terkait erat dengan statutnya sebagai partner Paulus. Dalam hal ini bahwa Filemon adalah rekan kerja Paulus sendiri. Bagaimanapun istilah ini menunjukkan persahabatan yang dekat antara Filemon dan Paulus. Dan dalam ayat yang ke-19, Paulus menyinggung persoalan Filemon yang berutang kepada dirinya. Penggunaan ungkapan itu menandakan bahwa Filemon sangat berhutang budi kepadanya. Untuk beberapa hal yang sulit dibalas, akhirnya dalam perkenalan Paulus dengan Filemon terdapat persahabatan yang di dalamnya muncul kewajiban sosial tertentu. Filemon diharapkan responsif terhadap segala permintaan yang mungkin diajukan oleh Paulus kepadanya. Dan di dalam kitab Filemon ini, di mana Paulus juga memperkenalkan Onesimus kepada Filemon kembali yang telah melarikan diri atau budak yang melarikan diri dari Filemon. Dan Paulus mengarahkan Filemon yang taat dan mengasihinya untuk berlaku hal yang sama kepada Onesimus, dalam artian bahwa Filemon ini yang sahabat Paulus sendiri, dia juga harus berlaku seperti seorang sahabat kepada Onesimus. Aturan budaya persahabatan dan keramah tamahan meninggalkan Filemon dengan sedikit pilihan. Dia harus menyetujui permintaan Paulus agar ia menerima Onesimus sebagaimana ia menerima Paulus. Dalam ayat yang ke-17, dan jika melakukan hal sebaliknya berarti membahayakan persahabatannya dengan Paulus. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosial budaya, Paulus memiliki posisi yang lebih kuat. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, sangat menarik ya dari penjelasan dari Kakak. Jadi dapat dikatakan bahwa ikatan kekeluargaan telah menyatukan mereka. Ya, benar sekali. Dapat dikatakan bahwa ikatan kekeluargaan telah menyatukan mereka. Dari konteks ini, dapat dikatakan bahwa permintaan Paulus bertolak belakang dengan hukum sosial yang berlaku pada saat itu. Paulus tidak hanya meminta agar Onesimus tidak lagi dihukum oleh Filemon, melainkan ia juga meminta agar Onesimus ini dimerdekakan dan dari statusnya bahkan disamaratakan dengan teman-teman sepersekutuannya, bahkan sampai derajatnya pun diangkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Paulus harus sampai mengirim surat kepada Filemon untuk kebebasan Onesimus ini karena izin pembebasan dari budak pada saat itu terletak pada tuan yang memiliki budak tersebut. Karena itu Filemon ini adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan izin menurut sosial yang berlaku di tatanan masyarakat waktu itu. Tetapi Paulus tidak menggunakan otoritas kepemimpinan jemaatnya, melainkan meminta agar kebebasan Onesimus ini dilakukan dengan sukarela menurut kehendak hati yang tulus dari Filemon. Lalu di sini Paulus berlaku bijaksana dengan keduanya, meskipun ia menyebut bahwa Onesimus ini adalah si buah hatinya, tetapi ia tidak membela dengan membabi buta. Onesimus berani datang, bukan menghindar atau melupakan tuannya. Rekonsiliasi terjadi di sini antara tuan dan hamba dilakukan secara adil dan benar, yakni dengan menyuruh orang yang bersalah datang kepada orang yang pernah disakiti untuk menunjukkan penyesalan dan pertobatan yang sungguh. Mungkin itu.
Ya, kita mengetahui bahwa bagaimana Paulus menjadi mediator dan dalam penyelesaian konflik perbudakan dari Onesimus dan Filemon. Nah, jika dilihat dari perspektif kitab lain, kira-kira bagaimana konsep pengampunan yang alkitabiah? Mungkin saudara Yuda bisa menjelaskan kepada kita. Iya, teman-teman, dari kisah Onesimus dan Filemon, ternyata konsep pengampunan yang alkitabiah adalah penerimaan kembali, bukan melupakan masalah atau orang yang bersalah, tetapi penerimaan kembalilah yang menjadi standar pengampunan bagi Allah. Nah, penerimaan kembali itu tentu harus didasari dengan kasih dan ketulusan, sebagaimana Yesus Kristus sendiri telah meninggalkan haknya untuk menebus kita di kayu salib dan membagikan kasihnya kepada kita. Saya kira hal yang sama juga dilakukan dalam kisah Onesimus dan Filemon, di mana Onesimus mau datang kepada Filemon dan Filemon mau menerimanya dan menganggapnya sebagai kasih. Nah, teman-teman, dalam pengampunan itu memang membutuhkan waktu, sebagaimana Daud membutuhkan waktu dalam mengampuni Saul. Bahkan Petrus sendiri membutuhkan waktu untuk mengampuni dirinya sendiri. Namun, dalam hal mengampuni, jangan sampai kita menunggu waktu atau menjadikan waktu sebagai tameng, menunda mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Nah, pengampunan yang alkitabiah adalah pengampunan yang diwujudkan bukan hanya menerima kembali orang yang bersalah, tetapi juga membangun relasi yang dahulu dengan lebih kuat lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kita telah membahas bagaimana konsep pengampunan terhadap orang yang bersalah dalam hal ini, seperti yang dilakukan oleh Filemon kepada Onesimus sebagai budak. Namun bagaimana pendapat Yesus mengenai perbudakan, mungkin bisa dijelaskan oleh Astrid Mambali? Ya, jika kita melihat dari sastra Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-36, di situ jelas penulis menekankan bahwa manusia adalah hamba dosa, sementara anak adalah sumber dari kemerdekaan. Manusia adalah hamba dosa dan anak ini adalah sumber dari kemerdekaan. Yesus memperjelas pernyataannya bahwa yang dimaksud ialah setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jelas di situ dikatakan di ayat yang ke-34 sampai 35. Sehingga untuk pembebasan dari perbudakan dosa, Yesus menegaskan bahwa hanya anak, maksudnya di sini firman yang telah menjadi daging, ya, yang mampu melakukannya karena dia sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Pendamaian adalah suatu hubungan yang diperbaiki antara orang-orang atau kelompok-kelompok manusia yang tadinya terpisah. Manusia terpisah dengan Allah akibat dari dosa. Sehingga dengan demikian seseorang perlu dibebaskan dan dimerdekakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman atas penjelasannya. Di sini sangat menarik sekali ya dari kisah antara Onesimus dan Filemon ini. Di sini bisa saya simpulkan bahwa dalam peristiwa Onesimus dan Filemon, dalam kaitannya ketika bersama dengan Rasul Paulus, si Onesimus ini sangat antusias sekali dalam membantu Paulus dalam pelayanannya juga di penjara. Nah, Onesimus berani datang kepada Filemon bukan tanpa sebab ya teman-teman, karena Paulus sudah mengirim surat kepada Filemon. Akhirnya dalam hal ini juga tentu ada kegerakan hati dari Filemon untuk bisa menerima kembali Onesimus ini. Lalu dalam konsep pengampunan yang telah dijelaskan juga tadi dalam Alkitabiah, bukan untuk melupakan, ya sangat jelas tadi, bukan untuk melupakan orang bersalah, melainkan bagaimana kita menerima kembali orang tersebut. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari teman-teman kita mengenai perbudakan ini, dan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir bersama-sama dengan kita dalam sesi kedua ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Say bye. Halo. Hai, halo.
Jadi teman-teman, terima kasih kepada kita semua. Kami dari host yang bisa dikatakan kece ya guys ya. Lumayan lah. Ya, kece lah. Kita telah membahas mengenai Paulus dan perbudakan. Saya masih mau tanya ini Neneng. Bagaimana sih pendapat Neneng mengenai perbudakan zaman sekarang gitu? Kalau dari tadi kan kita berbicara tentang perbudakan ketika yang terjadi pada zaman itu, ya tentang di zamannya Paulus. Kalau melihat perbudakan zaman sekarang mungkin tidak akan mirip dengan perbudakan yang terjadi pada zaman Paulus, tapi perbudakan yang terjadi sekarang itu ya bisa dikatakan berbeda. Mengapa? Karena perbudakan yang terjadi sekarang itu bisa dalam bentuk perdagangan manusia, kerja paksa, dan juga masih banyak lainnya. Dan ini masih menjadi maksudnya hal yang masih banyak terjadi di sekitar kita walaupun memang kita tidak menyadarinya. Mungkin itu saja dari saya mengenai perbudakan di zaman sekarang yang miris ya menurut saya. Iya juga sih, karena terlalu sadis kayaknya yang sekarang ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman dan Bye-bye. Kami dari Kelapa 4 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kamu nanya, ente kadang-kadang ente ya.